感谢主，我们今天进入了第15课。今天主要讲的是奇妙的汉字。奇妙的汉字，我们今天主要讲的是2个字，啊，赎罪。赎罪英文叫做 penebusan dosa，我想大家都很熟悉什么是 penebusan dosa。那赎罪也是 penebusan dosa，但是这2个字有什么含义呢？从中文、从汉字里面，我们来进来了解一下，让我们更清楚赎罪中文里面的含义是什么。我们慢慢的看呢。赎罪，我们先看罗马书第6章第23节，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。我想这节经文大家都很熟悉，在图上也是有一只羔羊，会更清楚。那罪的工价upah dosa apa? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, ya. 唯有神的恩赐，这个是唯有就是只有神的恩赐，神的恩赐就是 kasih karunia， 在我们主基督耶稣里乃是永生。Di dalam Kristus Yesus, ya itulah yang ada kehidupan kekal. Upah dosa adalah mati, ya, mati ada maut, ya. 我们再看一次经节，可乐西书第1章14节，我们在爱子里的蒙救赎，在爱子里的蒙救赎，罪过得以赦免。所以这些经文嘛，就很清楚的描述了我们只有在爱子里的蒙救赎，我们的罪过就得赦免。Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 在格西书1章第40节。如果我们知道这个经节，这2段经节，我们会更深的了解，只有耶稣基督是为我们死的，为我们赎罪的。他就像神的羔羊，就像羔羊一样，为我们死生，为我们流血。这4月份到现在一直讲耶稣的受难，耶稣的死，耶稣的复活，已经开始要进入了耶稣的升天，都是为了我们而来的，都是为了我们赎罪而来的。Ya, sejak bulan April kita ya tetap bicarakan tentang ya kematian Yesus, kebangkitan, dan berikutnya kita akan bicara tentang ya naik ke surga. Ya 1-2 bulan ini cerita ya di gereja juga banyak itu aja ya, supaya kita lebih mengenal apa artinya kebangkitan, ya, supaya kita lebih mengenal ya. Dari kebangkitan itu kita dapat apa? Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya kita semua tahu ya, untuk menebus dosa-dosa kita, ya kita tahu. Namun dari arti Mandarinnya, suci ya akan lebih bisa menjelaskan ya apa artinya suci. Jadi nggak hanya dibaca aja ya, 要每个人的理解啊。赎罪这个词是什么意思呢？artinya kosakata suci. Suci itu kosakata, satu kata ya. Ya, memang dia 2 huruf, tapi dua-duanya itu ada arti, dan ini adalah hersense, ya, kosakata yang digabung ya. Ya, jadi artinya lebih baik ya, lebih bagus ya. 赎罪的宗教的名词，在希伯来语是遮盖、擦干净的意思。Ya, di dalam bahasa Ibrani, suci itu adalah遮盖 itu menutupin, ya menutupin. 擦干净 di sini artinya adalah menghapuskan, membersihkan. Ya. Jadi suci artinya di dalam bahasa Ibrani itu adalah menutupin dan menghapuskan atau membersihkan. Ya. Di dalam kamus Mandarin,
词典的解释是什么呢？Ini kamus Mandarin ya dari Chongguo ya, kamus Mandarin ya. 是现代汉语的词典啊。第一个意思是什么？用钱物赦免罪行，用钱还是物？赦免罪行，它的意思，词典里面的意思。Mendosa atau kejahatan dengan uang atau benda yang bernilai. Jadi kayaknya tukeran ya, tiuan ya, tiuan ya. Apakah bisa dengan uang atau benda yang menukar dosa? Ya, tentu bagi manusia itu tidak bisa ya. Ya, tidak bisa dijual belikan itu ya. Tapi di dalam kamus ya artinya itu. Maka kita bersyukur ya, 我们感恩神教导我们更多的理解什么是罪行，什么是罪恶，什么是罪。如果把罪当成一般的事、一般的行为来讲，然后嘛就能够用钱来收起、来兑换啊，这就会有更多的人犯罪了。Ya, jadi kalau dosa itu bisa ditukar dengan sesuatu benda atau duit, nah itu kan lebih celaka lagi ya. Pasti akan banyak orang berbuat dosa, apalagi orang yang banyak duit ya, bisa aja ditukar ya. Ini artinya di dalam kamus ya, kamus dari Chongguo ya. 第二是未用某种实际表现抵消罪过。Yang kedua adalah melakukan sesuatu perbuatan untuk mengimbangin atau menggantikan atau menutupin kejahatan. Ya, hampir sama dengan yang pertama. Ya. Pertama adalah sesuatu ya benda atau uang bisa ditukar, ya, bisa ditukar. Ya, bisa menebus ya, ada yang bisa menebus ya. Ya. Yang kedua adalah sesuatu perbuatan, ya, perbuatan. Ya, kita melihat banyak orang yang berbuat dosa, berdosa itu membuat penderitaan dirinya, ya, artinya berbuat atau membuat sesuatu kebaikan-kebaikan ya, untuk meringankan, untuk menghilangkan ya. Ya, tisau itu adalah ya mengkelirkan ya, jadi untuk menukar gitu ya. Tisau itu jadi menghilangkan ya. Jadi ada tisau adalah hutang lepas gitu ya, hutangnya dilepas ya. Jadi ini kedua artinya hampir sama. Satu adalah benda, duit, satu adalah perbuatan, ya. Perbuatan untuk mengimbangin ya, supaya lebih ringan ya, lebih ringan. Ya, maka kita melihat banyak orang sudah pancui, sudah berdosa, seringkali menyesal dan membuat sesuatu kebaikan-kebaikan ya. Kita melihat banyak di dunia ini begitu ya. 罪恶很多，做好事，做好心，做好心，到教会里面，到庙里去，去拜神，这个，也感觉到做了亏心事这样子啊，求神保佑这样子啊，这是一种行为的表现但是这两种都不能抵消的，都不能抵消罪的行为，罪就是罪，罪就是罪。那罪过如果是罪是人与神的关系，过是人犯错误是会有的这个罪就我们再看下去，罪就更清楚了在基督教的教育中artinya di dalam pendidikan Kristen 认为人类有原罪，我们人有原罪的自从亚当跟夏娃犯了罪以后，神造人的时候都是为了他们活得很好，为了他们能够获得圣洁，能够来管理大地，神所预备好的对象。但是人因为吃了禁果犯了罪，manusia itu diciptakan Tuhan serupa dengan Allah, tetapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga keturunan Adam dan Hawa itu sudah membawa sesuatu dosa awal orang bilang dosa lahir ya. Nah itu tidak bisa lagi dilepaskan ya. 故人生来几乎了有罪孽 hanya dengan Yesus saja yang bisa menebus dosa-dosa dosa 原罪 dosa awal ini
这个是4点里面所说，ini di dalam kamus menjelaskan ya, yang menjelaskan ya. 其后耶稣基督被钉十字架，既代表其流血为世人赎罪，使世人免其原罪. Nah, ini adalah penjelasan dari kamus ya, dari kamus ya. Jadi kamus itu juga mengakui bahwa manusia itu punya dosa awal ya, sehingga ada membawa dosa lahir ya, dosa lahir. Tetapi Tuhan Yesus ya disalibkan sehingga mencucurkan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia itu hilanglah dosa lahirnya, dosa awalnya. Ya, ini penjelasan dari kamus ya. Jadi poin ke-1, kedua ya, secara kosakata jelasinnya artinya begini. Tapi juga ada penjelasan tentang penebusan dosa itu artinya adalah Tuhan Yesus yang menebus dosa kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam artinya ya, aksara Mandarin itu ya. Mensenekan su. Ya. Su itu adalah yang saya wei dia ping. 或行动抵消弥补罪过. Ya, tadi kita jelasin dengan harta benda untuk menukar ya. Diyaping itu adalah jaminan ya. Jaminan diborokin ya, dijaminkan. Ya, kayak kita utang sama bank ya, kita kasih jaminan. Sekarang kita harus menebus ya dengan duit, harta atau benda baru bisa ditebus. Ya. Atau dengan perilaku perbuatan ya, untuk mengurangi atau menutupin atau mengurangi dosa-dosa itu. Nah, su punya arti adalah itu ya. Su ya, penebusan dengan harta benda, menukarkan kembali suatu jaminan dengan perbuatan untuk menggantikan atau menutupi kejahatan. Ya, ini adalah dari huruf su ya. Ya. Nah, kita bayangkan apakah dengan harta benda itu bisa dihilangkan, bisa menebus ya. Ya, tadi saya jelaskan bahwa itu tidak bisa ya. Kalau kesalahan atau apa masih bisa, hutang bisa dibayar, dosa tidak bisa ya. Nah, sudah cei tentu ya. Sudah cei, kosakatanya banyak ya, idiomnya juga banyak. Ya, banyak. Jadi saya ada tampilkan beberapa di atas ini ya. Ya, sudah. Sucing itu uang penebusan ya. Sucing yang pertama ya. Suming ya, menebus nyawa ya, ming itu nyawa. Menebus nyawa. Suhui yaitu menebus kembali ya, menebus kembali ya. Ciusu itu adalah penebusan ya, penebusan ciusu. Nah, Susan, ya ini biasanya terjadi pada zaman dahulu ya. Ya manusia sepertinya dapat dijual belikan ya. Dijual menjadi budak atau jadi jongos ya. Terus ada yang mau nebus ya bayarlah ya supaya dia bisa bebas dari perbudakan ya atau dari ya kerja paksa ya bisa ya. Suyao ya. Yang suyao di sini ya adalah ya membeli obat ya atau obat kita ada pesan kita harus tebus obat itu ya. Di Cungko itu seringkali kita bilang suyao ya, bukan pergi mayao ya, atau kebanyakan suyao atau cuayao ya, cua menangkap ya. Jadi obat itu harus ditebus ya. Ada di tradisi Cungko itu kalau obat itu tidak boleh dikasih orang. Ya, harus beli, harus ditebus ya, baru ada manfaatnya ya. Kalau dikasih orang itu sepertinya kurang berkhasiat ya, sepertinya gitu ya. Jadi suya, artinya suya harus mengeluarkan sesuatu ya, mengeluarkan sesuatu duit atau harta untuk menukarnya baru boleh ya, sehingga obat itu baru bisa menjadi ya berkhasiat ya.
Nah, saya ada kasih beberapa idiom di sini ya. Li Gong Su Cui, Xiang Gong Su Cui itu hampir sama ya. Ya. Li Gong itu menjadikan, membuat ya, berjasa ya untuk menebus dosa ya, ya dosa. Nah, Jangkung itu hasil perbuatannya dia, hasil jasanya dia itu sebagai ya, mengimbangin menebus dosa-dosanya. Jadi hampir sama artinya. Ya, satu ada perbuatan, satu adalah dengan hasil perbuatan itu ya untuk sebagai penebusan ya. Ya. Ketiga, Husing Sucui. Husing Sucui, kalau kita lihat Husing ini ya, seringkali kita lihat Husing banyak ya. Ya, 很多宗教的属地的方法也有这样子的。你犯罪了，你就要苦行。Ya. Husing itu membuat penderitaan yang di luar normal ya manusia ya. Ya. Kayaknya disiksa atau apa ya. Ya, supaya dia punya perbuatan siksa itu bisa ngurangin ya dosa-dosanya ya. Itu ada juga 是一种修行的手段ya. Nah,修行itu perbuatan ya untuk ya meringankan ya, menjadi satu, artinya seperti membuat satu kebaikan untuk mengurangi dosa-dosanya ya. Nah, ini seringkali ada ya, seringkali ada. Jadi karena manusia itu seringkali berbuat kesalahan atau dosa itu bisa saja dengan buat penderitaan supaya ya untuk ngurangin dosanya. Ya kita melihat banyak ya hal itu. Ya, ada juga orang nanya, kalau gitu Tuhan Yesus pikul salib itu juga kusing dong. Ya kusing ya. Kusing suci. Tapi Tuhan Yesus itu dia kusing ya membuat penderitaan itu bukan disiksa ya karena dia berdosa, bukan ya. Karena dia itu difitnah dan dia rela ya untuk menjalankan penderitaan ini adalah satu proses yang untuk menebus dosa-dosa kita, bukan dosanya Yesus, bukan ya. Ya kata balik ya. Kalau Yesus itu demi kita dia menderita. Ya. Tapi di sini Husing Suci itu adalah dia berbuat dosa ya, tapi dia itu menyesal dan dia melakukan perbuatan penderitaan bagi dirinya itu atau dipaksa sama orang lain ya supaya dia itu sepertinya menebus dengan perbuatan ya penderitaan bagi dirinya. Nah, Husing ya suci ya. Ya kita melihat ya ada yang begitu ya ya agama-agama lain saya lihat ada yang begitu juga ya. Ya kita bukan menyalahin orang lain, itu memang sesuatu cara mereka. Oke, ya. Kita lanjut aja. Oh, Paisan Hesu. Paisan Hesu. Ya, ini artinya adalah sesuatu ya merupakan kita itu mengenang sesuatu orang yang sudah meninggal, ya rasanya kepedihan di dalam hatinya, ya merasakan saya mati 100 kali pun tidak bisa ya menebus dia atau menggantikan dia, nggak bisa ya. Itu sesuatu adalah ya Paisan itu ya mati 100 kali ya pun tidak bisa menggantikan orang yang sudah meninggal itu yang kita mengenang dia ya, sesuatu kebaikan itu ya. Nah misalkan andai kata ya Tuhan Yesus andai kata ya ini tidak benar tapi saya hanya perumpamaan saja. Tuhan Yesus demi kita sudah berkorban di kayu salib ya. Bagaimana kita untuk mengenang hal ini? Kadang-kadang kita mikir saya mati 100 kali pun tidak bisa menggantikan Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus kan Tuhan, dia bisa bangkit kembali ya. Andai kata orang biasa ya, orang biasa. Jadi sesuatu kebaikan bagi orang lain kadang-kadang kita rasanya kehilangan itu ya bisa rasanya gimana ya, orang begitu baik sampai dia sudah tidak ada lagi ya gimana ya. Kadang-kadang gue mati 100 kali juga rela kalau dia bisa datang lagi gitu loh ya. Nah itu Paisan Hesu ya. Ini sesuatu yang membuat orang itu ya mengenang sesuatu yang sedih ya, sedih ya. Terutama untuk orang yang berjasa atau berarti sangat berarti bagi kehidupannya dia bisa orang yang begitu ya.
Kita lanjut aja. Su itu terdiri dari dua kosakata ya, dua kosa radikal, dua bagian dari radikal ya. Dia terdiri dari P, ini P. Nah ini cincin ya. Ini adalah tulisan ya sederhana ya, P. Tulisan lamanya adalah ini ya. Tulisan tradisionalnya ada ini ya, beda sedikit ya. P. Mai ya, mai ya. Ini adalah mai ya. Ini adalah tulisan ya sederhana sekarang, simbolis ya. Ya ini simpel ya. 简写呀，简写。然后知道这个属这字是两个，有一个贝一个麦呀，很奇怪呀，为什么写？Kenapa penubusan itu harus ada P sama mai ya. P ini adalah kulit kerang ya. Ya, P itu adalah kulit kerang. Kulit kerang itu dahulu ya, itu adalah ya sebagai mata uang penukaran ya. Penukaran. Ya, saya kasih contoh ini P aja, tapi kebanyakan berbagai kulit kerang yang lebih tebal lagi itu ada tulisan tanda-tandanya ini berapa ada tandanya dulu ya. Itu zaman dahulu itu sebelum ada duit tembaga logam itu ya, sebelum ada itu. Ya, kalau kertas kan lebih akhir lagi ya. Pertamanya pakai ini ya, tukar ya. Ya, tukar ya, sebagai alat penukaran, tapi ada tandanya ya. Nah, jadi P ini adalah sekarang dipakai, huruf P itu adalah yang berhubungan dengan harta benda ya atau barang yang bernilai ya, P. Jadi kalau kita lihat satu huruf itu ada radikal P-nya ya, kita udah tahu bahwa itu ada hubungan sama ya sama benda yang bernilai ya, ya. Kan 财物有关的偏旁ya, 偏旁. Nah, seperti Paupe ya. Nah, Paupe ini adalah kesayangan ya. Ya, itu juga jadi mahal ya. Jadi ada bernilai, berharga ya. Zhen punya ya. Di bawahnya juga ada ya. Nah, zhen itu ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab sama apa? Ya. Di sini tanggung jawabnya ya ada unsur bernilai. Ya. Nilai bisa juga nilai itu harta benda atau sesuatu yang bernilai ya, bernilai. Cai ya. Cai ini adalah hutang ya, hutang. Ya, hutang juga bernilai kan. Hutang duit ya. Hutang apa ya. Ya itu cai. Jadi kalau kita melihat 我们看到有这个被字，一个字里面有被的偏旁，就知道了，这个有关系到这是财务有关的。Seperti su ini adalah P ya. Itu ada hubungan sama duit atau harta benda ya, bernilai ya. Maka kalau kita lihat suci punya kita lihat kita udah tahu ya itu ada masalah dengan ya duit ya sama harta benda ya, sama barang-barang bernilai ya. Nah, kita lihat lagi sekarang kita lihat ke mai-nya ya. Mai. Ya, mai. Pada tahu ya, mai, imai ya. Mai itu adalah natung si qi huan qian. Ya, membawa satu benda menukar menjadi duit ya, menjadi duit. Jadi membawa sesuatu untuk menukarkan menjadi duit, itu mai. Jadi lawan kata dengan mai. Mai itu beli. Beli itu membawa duit, menukarkan barang. Ya kan? Saya percaya ini sudah pada tahu ya, artinya mai ke mai ya. Cuma di dalam aksara Mandarin ini su itu ya, kenapa ya su itu adalah P mai ya. P itu adalah sesuatu benda yang bernilai dijual ya. Sesuatu yang bernilai menukarkan duit, sesuatu yang bernilai ditukarkan yang bernilai, artinya bernilai menukarkan yang bernilai.
pasti sesuatu yang ditukarkan itu lebih menilai lagi. Ya, nah, berarti penebusan itu adalah sesuatu bukan nilai yang biasa. Itu yang lebih bernilai daripada nilai. Karena P-nya sendiri sudah bernilai. Ya, dijual. Sehingga menebus sesuatu yang lebih bernilai. Maka kita bersyukur ya, kita ini di dalam mata Tuhan itu kita sangat sangat bernilai. Ya, sehingga Tuhan Yesus rela untuk ya menukarkan kita manusia yang berdosa di atas kayu salib dengan darahnya. Kita di dalam mata Tuhan itu adalah biji mata Tuhan. Begitu bernilai. Sehingga Tuhan Yesus rela untuk mati buat kita. Jadi itu bukan menjual sesuatu benda yang biasa. Ya. Itu bukan benda yang biasa. Karena benda yang bernilai. Ya. Menjadi sesuatu duit. Di sini bukan duit, sesuatu yang lebih bernilai. Ya, maka kita kalau baca Firman ini, kita sudah tahu, 我们认识这个数字是有价值的东西，卖了肯定更有价值。所以我们的神是，我们是神的眼瞳，他知道我们的价值是很珍贵的啊，他宁可为我们死在十字架上流血，这么贵、这么有价值的宝血来换取、来赎我们的罪，因为我们在神的眼中是很珍贵的、很有价值的。神造我们不是为了我们好，在神的眼中我们非常有价值，所以神愿意他的独生子来救赎我们，跟买不同。Jadi kita tadi udah ngerti bahwa sesuatu yang benda ya, dijual mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai, itu kita menebus kita ya. 所以卖，我们从繁体字里面看到上面有一个四，下面一个买，jadi 卖 itu di atasnya harus satria ya, cendekiawan ya, seorang pelajar ya, seorang pelajar ya. Kalau 简体字punya di atasnya ada salib, ada ya. Sama juga di bawahnya ada mai ya. Kita bisa bayangkan sesuatu yang berarti lah ya. 所谓珍贵的物质唤起自由或罪过ya, di dalam Mandarin ya, kosakata su itu adalah satu benda yang sangat berharga untuk menukarkan kebebasan atau ya, barang jaminan untuk menebus ya, atau dosa yang ditebus. Kita berdosa itu kita sudah dijaminkan ya, sudah menjadi satu tawanan ya, dan dosa itu, jadi tidak bisa kita lepaskan ya, dengan sesuatu benda yang sangat bernilai. Itu adalah ya Tuhan Yesus sendiri yang menukarkan kita ya. Oke. 罪我们再看罪，刚才我们认识了属这个字的意思啊，有价值的唤起更有价值的，所以词义是作恶或犯法的行为，sesuatu perilaku yang berbuat jahat atau berbuat pelanggaran ya. 对人来说，罪是违反神所规定的命令，后不顺服神。Ya, di sini lebih ditegaskan, 罪 itu adalah pelanggaran terhadap ya, ketentuan ya, atau perintah Tuhan, atau tidak taat kepada Tuhan. Ya, itu adalah 罪. Ya, kalau kita melanggar ketentuan Tuhan, ya, atau kita pribadi tidak taat sama Tuhan, ya itu sudah dosa. Ya, itu sudah dosa. Ya. Jadi artinya dosa perbuatan yang jahat atau perilaku yang melanggar hukum, ya, ketentuan dari Tuhan bagi manusia. 罪 itu ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah atau tidak taat kepada Tuhan. Ya, itu artinya 罪, ya kan? Jadi kita udah ngerti 罪 itu apa?
Cui itu bukan kesalahan saja, kesalahan biasanya. Itu adalah pelanggaran atas perintah atau tidak taat sama Tuhan. Jadi cui itu adalah, kalau di dalam Mandarin itu cui itu adalah antara kita sama Tuhan. Ya. Kalau kuo itu adalah antara manusia. Ya, kesalahan. Ya, kesalahan. Kalau dosa adalah antara kita sama Tuhan. Ya, jadi tidak bisa dibeli dengan duit gitu ya, nggak bisa. Jadi ditebus dengan duit ya, nggak bisa ya. Tidak ada denda ya, bukan pengadilan ya. Nah, sekarang kita pelajari aksara Mandarin sejak dahulu ya.从经文开始啊，它有甲骨文的，这里看经文好了，经文的篆文，还有到最后这个是好像是小立立体Jadi ada perubahan dari huruf ini menjadi ya agak beda ya. Nah ini Shaochuan, udah termasuk ya udah zamannya Qing, udah dekat Masehi ya. Ya udah masuk dekat-dekat Masehi 200 tahunan ya. Sebelum Masehi 200 tahunan. Nah ini udah masuk ke lewatin Qin Shao lah. Ya ini sudah Lisu lah. Lisu itu sudah mulai Qin Shao, dinasti Qing akhir itu masuk Han Shao, itu sudah mulai Lisu. Jadi tulisan ini Lisu ini bisa sampai sekarang ya. Sekarang ini juga tulisannya sama ya. Haisu sama Lisu ya mirip ya. Nah, sama ya. Nah, kita melihat perubahan huruf ini di aksara Mandarin itu ada hubungan sama sejarah ya, ya. Nggak hanya begitu aja, pasti ada sesuatu. Kenapa itu ya? Nah, cui kuan sesuka cui. Dahulu, sekarang punya cui tulisan begini. Ya, kita lihat perubahan dari sini tadi ya. Sekarang punya ini ya cui ya. Ya. Dahulu cuinya begini. Ya. Masuk ini ke Qingchao. Ya. Qingchao itu dinasti Qing ya. Ya. Sebelum Masehi 200 tahun ke atas ya. Ya. Ini huruf cui awal mulanya berubah menjadi ini. Dari ini berubah ke ini. Nah, ini hurufnya adalah ini ya. Huruf cetaknya ya, cui. Nah, apa artinya ini tulisannya? Ya. Itu dari zi. Ya. Chongxing. Xin. Ya. Zi. Zi itu diri kita sendiri. Ya. Xin itu apa? Sinku. Xin juga ada nama marga ya. Ya. Xin itu sinku ya. Di sini ada sinku. Sinku itu apa? Ya. Menderita呀，menderita。所以这个罪字就好像上面是字，下面是心，所以好像自行苦楚ya自行苦楚itu mencari kesusahan, penderitaan untuk diri sendiri. Ya, itu dahulu ya 2000 tahun lalu. Ya, 2000 tahun lalu sudah huruf Mandarin itu sudah artinya kamu tuh mencari urusan, mencari penderitaan buat kamu sendiri, buat apa ya gitu ya. Jadi dosa itu sudah diingatin dahulu, kamu itu membuat kesusahan sendiri itu menjadi dosa, jadi dosa. Nah, tetapi huruf ini kenapa diganti? Nah, Qing itu adalah dinasti Qing ya. Qing itu dianggap cui ini seperti hurufnya Huang, ya, Qing Shi Huang. Qing Shi Huang itu dinasti Qing ya, kerajaannya. Nah ini huruf Huang ini adalah ya dinasti, raja dinasti ya. Jadi kerajaan dinasti itu ya, Huang ya raja ya. Nah mirip, ya, mirip. Nah Qing Shi Huang itu tidak mau ya huruf ini, dia lihat huruf ini, kok huruf ini seperti raja gitu loh ya. Seperti dinasti ya. Jadi dia melihat ini, jadi dia tidak suka dia. Karena ada mirip, kedua huruf ini mirip ya. Hampir sama kalau ya kelihatannya hampir sama ya. Maka diperintahkan lise itu tidak boleh, lise itu sesuatu ya adanya yang pintar sekali ya di dalam sastra, di dalam
ya, ya sebagai pembantunya yang banyak membantu kerajaan Qing itu Li Si ya, diganti itu huruf, nggak boleh pakai. Ya. Maka sejak itu huruf ini, huruf cuy ini digantilah dengan ini. Ya, digantikan huruf begini. Ya, kita nggak jelasin huruf ini ya, seperti di penjara ya. Ya, ini uang ya. Siapa dimiliki V ya. V itu kesalahan ya. Tidak benar ya. Jadi tidak benar itu dikurung di sini ya. Ya, tapi nggak kita lihat di sini cuy ya. Nah, kita tahu bahwa cuy itu mulanya adalah mencari kesusahan, penderitaan diri sendiri, membuat diri kamu susah, ya maka harus ditebus, ya. Tapi itu ada cuy itu ada artinya kita berbuat sesuatu pelanggaran atas perintah Tuhan, ya. 所以我们这个罪是我们人跟神之间的关系，所以不能用钱来买。那以前这个罪是自找麻烦了，自己要的啊，是自己要找自己的痛苦，变成这个罪是造成你自己痛苦。所以我们人生有罪来讲，就是你自己痛苦，你不能解开，你不能解脱这个罪，永远在心里绕着，一直围绕着你，所以需要神来帮助我们，让我们能够得到救赎，才能够解脱。所以，如果一个人有罪在身来讲，就是他自找麻烦的造成的。Artinya adalah seseorang kalau ada dosa itu ada perbuatan dirinya sendiri, kemauan dia sendiri. Karena dia mencari kesusahan atas dirinya sendiri. Ya. Kalau kita seringkali dengar orang yang berbuat salah terus nyesal, ya kita cuma bisa tahu siapa suruh kamu mau. Maka kita melihat aksara Mandarin itu ada sesuatu makna 2000 tahun lalu sudah demikian rupa ya. Kenapa sih manusia suka cari kesusahan sendiri? Karena dosa. Ya kan? Dari Hawa, Adam dan Hawa. Kenapa dia berbuat dosa? Karena dia mencari kesusahan sendiri. Ya, walaupun dia tidak tahu ya, tapi dia mencari karena dia sendiri. Dimancing semua ular mau aja itu. Ya. Ya. Nah, di sini jelasinnya bahasa Indonesianya ya. Jadi tentang huruf dosa ini ada cuy, dari ci sama sin. Ya. Kita melihat ci sama sin itu sendiri mencari kesusahan, ya. Sendiri mencari kesusahan, sendiri di atas kesusahan ya. Jadi cuy ya. Nah, ini tadi saya jelasin ya dirubah ya sama kaisar. Kaisar Qing Shi Huang itu dia nggak mau pakai huruf ini karena seperti dia yang berdosa. Maka nggak boleh dipakai lagi, diganti dengan C ini. Nggak dipakai, ya, diganti dengan huruf begini. Orang yang tidak benar, V itu salah ya, di dalam kurungan. Kayaknya di atas ini ada kawat-kawat ya, dalam penjara. Ya, tapi menjadi cuy. Nah kita mau lihat lagi. Apa hubungan cuy ini dengan apa yang kita belajar di dalam kitab ya? Cuy 偏旁是是和非组成的ya. Jadi ada dua lagi cuy ini ada terdiri dari si sama fe, si sama fe ya. Ini bagi dua ya, bagi dua. Nah, si ini adalah suci ya, kata bilangan ya. 4ya, si itu 4ya. Ya. 说文里面所说的四方也，四 itu adalah mata angin ya. Mata angin itu ya utara, selatan, itu barat, timur ya. Sufang ya. Ya. Jadi seperti semen bawang sehai wijia ya itu ya adalah ya di mana-mana ya, ya sehai wijia ya. Jadi itu kayak mata angin dan semen bawang itu di mana-mana ya, ya semen bawang. Ya di sekeliling kita ya semen bawang. Ya, seluruh sekeliling kita ya, depan belakang ya itu semen bawang ya. Sesuai wija ya di mana-mana ya kita bisa tinggal di sana ya semen bawang. Jadi di mana saja ya. Ya simpelnya kalau bahasa sehari-hari bisa diartikan di mana saja ya. Bukan ya yang salah ya. Seringkali sama itu salah. Itu mati 4 ya. Fe ya, 错误 kesalahan.
Tadi kita melihat ya, Qin Shi Huang itu karena nggak mau pakai huruf itu diganti menjadi ya di dalam kayaknya di dalam penjara itu ada V. V itu salah ya, baru salah ya. Baru salah dikurung menjadi dosa ya. Ya. V itu juga diartikan buke, buhao, buse ya, bukan ya. Ya, tidak baik juga ya. V 字相双鸟，鸟双字相背，jadi seperti sayap burung ya berlawanan arah, satu kiri satu kanan ya. Maka huruf ini ya dari ya 像鸟的双翅相背ya. Jadi V itu ada berlawanan artinya ya, diambil dari sana ya. Seperti sayap tapi berlawanan. Nah, itu sudah tidak benar. Ya, jadi kalau kita ada perlawanan itu sudah tidak benar ya. Ya, satu sama lain ya tidak sama itu sudah berlawanan, itu sudah tidak benar. Ya, jadi Mandarin itu kadang-kadang melihat simpel ya, kiri kanan aja itu berarti itu berlawanan. Ya, V itu tidak benar, yaitu berlawanan. V juga itu juga kesalahan. Ya. Nah, itu 表示违背的意思ya. Ya, 本意是违背不和. Jadi V itu artinya ya mengkhianat itu juga boleh, ya tidak cocok juga boleh, V salah juga boleh, ya. Jadi sesuatu yang tidak benar lah, ya. V. Nah, kita melihat V itu tadi udah jelasin, ya. Ya, V itu kita bisa ngerti. Cui itu terdiri dari 4 sama V. Apa hubungannya? Ya. 4 yang tidak boleh, 4 kesalahan yang tidak boleh. Jadi huruf cui itu dosa, antara kita sama manusia itu ada 4 yang tidak boleh. Itu ada di dalam Alkitab. Ya. 4 ya, tidak boleh. Itu adalah dosa ya, dosa ya. Kita melihat ya. Ya, ini kalau kita gambar ini udah tahu dosa ya. Nenek moyang dosa itu ya. 罪是非组成真的很奇妙。经内有4个不可的境界. Ya, di dalam firman Tuhan ada 4 tidak boleh. Ya. Ya, ada di Matius pasal 19 ayat 18. Ya. 他说什么诫命? Ya. Yesus 说就是不可杀人. Ya, 10 hukum Allah ya. Perintah Allah ya. 不可杀人, 不可奸淫, 不可偷盗, 不可做假见证. Ya, di Matius 19 ayat 18 itu ada 4 tidak boleh. Ya, ada 4 kali ya. Ya. Kata Yesus jangan, ya, tidak boleh itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Di dalam ayat ya, Matius ayat 19 pasal 19 ayat 18 ya. Ya, kita melihat ya. Sungguh sesuatu yang menakjubkan lah ya. Huruf Mandarin itu. Di dalam kitab itu ada 4 yang jangan, 4 yang tidak boleh. Karena apa? Itu huruf dosa ya. Itu huruf dosa. Dan huruf dosa itu 4 tidak boleh, 4 yang jangan. Nah, V-nya di dalam situ, V itu adalah ya perbuatan yang salah, yang berlawanan dengan hukum Allah, dengan firman Tuhan. Itu tidak boleh. Ya, kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Kenapa? Kebetulan juga ya. Tapi ya katakan kebetulan ya saya percaya juga kebetulan. Ya kan? Ya percaya aja karena sudah kebetulan sudah ada. Ya. Namun ya kalau dikaitan dengan aksara cuy ini 4 tidak boleh, 4 itu jangan berhubungan sama Tuhan. Karena ini adalah kata Yesus. Ya, bukan sembarangan. 4 yang jangan itu adalah kata Yesus. Arti Yesus adalah Tuhan. Ya, karena dosa itu cuy itu adalah kita dengan Tuhan. Ya, jangan kita melanggar. Ya, karena itu menjadi dosa. Ya. Tapi kita bersyukur ya. Ya, 上帝是慈爱公义的神. Ya, Allah itu pengasih dan adil. Ya, dia sungguh baik. Ya. 为了我们的罪，将独生子耶稣成为挽回祭。
是生在十字架上救赎了天下人的罪. Ya, sangat mengasihi kita karena tadi kita ada pelajarin tentang su. Su itu sesuatu benda yang berharga, menurunkan sesuatu yang lebih berharga, itu kita. Di mata Tuhan itu kita sangat berharga. Kita ini biji mata Tuhan, ya kan? Sehingga Allah sendiri mengutuskan anaknya untuk mendamaikan. One Wiji itu mendamaikan antara kita sama Tuhan. Ya, karena sejak kita berdosa, kita sudah ada dosa di dalam diri kita, tidak bisa dilepaskan hanya dengan penebusan untuk mendamaikan kita dengan Tuhan melalui salib Yesus, melalui Yesus yang disalibkan. Jadi, darah Yesus yang tidak ternilai menukarkan kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga semua umat manusia, semua manusia di dalam dunia ini bisa mendapatkan hidup yang kekal melalui penebusan dari Tuhan Yesus. Tuhan Allah mengasihi dan adil, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa-dosa kita saja, tapi juga untuk seluruh dosa seluruh dunia, seluruh dunia. Dalam aksara Mandarin Suci ini, yang kita merasakan cukup sangat menakjubkan itu, dan kimia sangat ajaib begitu kok bisa begitu ya, karena kita pelajarin cuy itu adalah dan Behuan Sanda Quitting Homiling. Kita sudah melanggar melanggar perintah Tuhan, ya kan? Kita melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain dan melanggar dengan perbuatan kita. Rentui ren fan cui yu fali lai zecai. Antara manusia kalau berbuat dosa atau kesalahan itu masih bisa dihukum atau ditebus dengan duit-duit. Tetapi Wefan Senda Cui Gongtia Naisis. Tapi kalau kita melanggar ketentuan Tuhan menjadi dosa, itu adalah upah maut, adalah upah dosa adalah maut. Nah, maut itu adalah mati. Suci sewira dan toli yang cui fucu detajia. Kita ditebus oleh darah Yesus karena kita ada dosa awal, dosa lahir, karena Adam sama Hawa, keturunannya itu tidak serupa dengan Tuhan lagi, dengan Allah Tritunggal lagi, serupa yang sudah seperti Dia yang sudah berdosa. Jadi kita membawa dosa itu. Kalau yang tidak tahu pun dan tunggu dan tidak bisa diganti dengan duit, atau benda, harta benda. Jangan tunggu Yesus基督在十字架死生，耶稣在十字架上的死，也就成为世人赎罪的代价。Itulah pengganti dosa awal kita, dosa lahir kita. Dan世人可以自由得到永生的生命，sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menderita buat kita sudah banyak belajar tentang penebusan Tuhan untuk kita, Tapi kita perlu ingat, di Ibrani 10 ayat 26, perlu kita ingat, karena 因为我们的自身到以后，若故意犯罪，犯罪的罪就再没有了。Jadi sesudah kita memperoleh kebenaran tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi 同学们，乡亲父老， bapak-bapak dan ibu-ibu, usahakanlah, jangan sampai kita yang sudah mengenal apa itu boleh atau tidak, apa itu pelanggaran, kalau kita sudah tahu kebenaran Tuhan, janganlah. Kita butuh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa, karena itu
Ya, tidak ada penebusan pengorbanan lagi. Ya, harus tunggu Tuhan Yesus datang sekali lagi. Ya, itu adalah ya kita akan nanti menghadap ya di dalam pengadilan surga. Ya, semoga Tuhan dapat memberkati kita. Kita pelajarin tentang suci dua huruf ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau kasihkan satu lagu. Ya, lagu kesenangan saya juga bisa mengingat, ya kita ingat kembali ya pengorbanan Tuhan Yesus pada kita. Ya, ini ayat terakhir saya berikan. Ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia aja ya. Ibrani 9 ayat 11 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintas skema yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ya, ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya. Saya putarkan lagu ini untuk kita semua. Dan Yesus memberkati.